Baiklah, halo semuanya. Pada chapter kali ini berjudul Baik Ryun. Setelah Rap diserang, monster tersebut mengatakan, Anda semungkin memimpikan masa depan yang cerah setelah naik dari lantai pengujian. Tapi maafkan, tidak ada pilihan lain. Kalian semua harus mati untuk keberhasilan misi Putri Jahat. Pindah ke tempat Orek Mazino dan juga Garam Jahat. Orek pun menanyakan apakah Garam juga seorang Putri Jahat. Garam pun memberitahu Orek, kurasa Putri Jahat tidaklah begitu umum, sehingga bisa dikatakan seperti itu. Lalu Orek pun memberitahu bahwa wanita itu juga seorang Putri Jahat. Mendengar hal itu, Putri Jahat pun kabur. Lalu Orek pun mengejarnya. Tak disangka Garam Jahat menembak menggunakan pistolnya, tapi Orek mampu menangkap peluru dari Garam Jahat. Melihat hal itu, Garam Jahat tidak percaya Orek bisa menangkap peluru itu. Kemudian Orek memberitahu Garam, jika Garam ingin membunuh wanita itu, jangan bunuh dia yang terlihat di luar, tapi bunuh yang ada di dalamnya. Saat melangkah pergi, Orek merasakan dan melihat kehadiran musuh satu lagi di dalam asrama yang dihuni para reguler. Orek pun lalu berbalik arah dengan sangat cepat ke dalam asrama dengan cara melompat dan terbang. Melihat Orek Mazino terbang, Garam Jahat pun terheran-heran. Saat Rohan tertidur, musuh tersebut ingin menyerang Rohan. Namun tiba-tiba Orek Mazino sudah berada di belakang makhluk itu dan berkata jangan coba-coba lakukan itu. Orek pun langsung menyerang musuh itu yang berbentuk manusia dengan kepala kepiting. Orek pun dengan mudah mematahkan bagian dari kepala musuh tersebut. Mendengar keributan itu, Rohan pun terbangun. Musuh tersebut pun melarikan diri dari jendela dan bertemu dengan Garam Jahat. Kemudian Garam Jahat pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Lalu makhluk itu pun meminta maaf pada Garam Jahat bahwa seseorang muncul. Lalu makhluk itu pun bertanya balik pada Garam Jahat, bagaimana tentang wanita yang menjadi targetnya. Lalu Garam Jahat pun berkata bahwa dia berhasil melarikan diri. Garam Jahat pun menjelaskan bahwa dia dihadang oleh seseorang yang idiot. Mungkin itu orang yang sama yang muncul di hadapanmu. Lalu makhluk itu pun meminta maaf karena tidak bisa menangani masalah ini dengan tenang. Kemudian Garam Jahat pun mengatakan, itu bukan salahmu. Laki-laki itu kuat, aku tidak tahu siapa dia. Untuk sekarang kita lebih baik mundur. Jadi sudah terjawab sepertinya bahwa yang berbicara dengan sosok seperti kepala keluarga Pemuda Gustang adalah kemungkinan Putri Jahat, bukan Garam Jahat. Lanjut ke cerita. Panel berpindah ke tempat Garam Jahat menginap, tepatnya di lantai 3 di kota Leicester. Garam pun mengeluh karena hampir gila. Dari mana datangnya pria itu secara tiba-tiba? Dia seharusnya masih seorang reguler. Bagaimana bisa dia memiliki kemampuan seperti itu? Tapi bagaimanapun aku harus membunuh mereka. Saya menerima perintah untuk membunuh mereka di lantai 3 sebelum saya naik ke menara. Dan kurasa waktunya akhirnya telah tiba. Aku tidak bisa di sini selamanya. Tapi mengapa mereka memberikan perintah untuk membunuh semua orang serta putri tanpa nama itu? Tiba-tiba Orek berada di jendela kamar Garam Jahat untuk menguping. Lalu Orek pun berkata untuk membungkam mereka. Sontak Garam Jahat pun kaget akan kedatangan Orek. Lalu Orek pun masuk dan tak lupa mengucapkan permisi. Kemudian Orek pun menjelaskan mungkin ini alasan mereka menambahkan ke dalam daftar. Tujuannya adalah untuk menyembunyikan apa yang terjadi di lantai ujian sebelumnya untuk alasan tertentu. Sepertinya mereka perlu merahasiakannya. Lalu Garam Jahat pun nampak kesal karena sejak kapan Orek menguping pembicaraan mereka. Lalu Orek pun dengan polos menjawab, sejak bagian dimana kamu mengatakan aku harus membunuh Putri Jahat tanpa nama untuk naik ke lantai berikutnya. Garam Jahat pun mengeluarkan senjatanya untuk membunuh Orek. Lalu dengan santai Orek pun mengatakan pada Garam Jahat, itu tidaklah buruk jika kamu berusaha, tapi kamu tidak akan pernah bisa membunuhku. Jadi dengarkan aku. Dengan sangat cepat, Orek pun mampu menangkap Garam Jahat. Lalu Garam Jahat pun meminta untuk melepaskan ikatannya. Orek pun tidak mau karena nanti Garam Jahat akan menyerang lagi. Makhluk yang bersama Garam Jahat pun ingin menolong. Tapi Orek Mazino mengancam untuk berhenti. Jika tidak ingin kepala putri Garam Jahat terbelah menjadi 2. Garam Jahat pun melihat Orek, tidak tahu siapa dirinya. Tapi sangatlah kuat, ini bukan kekuatan seorang reguler. Lalu Orek pun bertanya, mengapa kamu ingin membunuh Putri Jahat tanpa nama itu? Dosa apa yang telah dia lakukan? Garam Jahat pun tidak tahu.
Yang mereka katakan hanyalah ada kemungkinan besar dia akan memasuki menara dan perintahnya adalah untuk membunuhnya lalu naik ke atas. Lalu Karen jahat pun bertanya kepada Urek, "Apa kau tahu sudah berapa lama aku menunggu di sini? Aku sudah menunggu hal ini 150 tahun lamanya. Jika terus begini, aku akan mati karena usia tua tanpa bisa mendaki menara. Kukira hari ini akhirnya telah tiba. Tapi siapa sebenarnya kamu?" Sambil Karen jahat akan menendang muka Urek. Dengan santai, Urek pun memegang kaki dari Karen jahat. Lalu Karen jahat pun meminta untuk membiarkannya pergi. Namun Urek akan membiarkan Karen jahat pergi jika berjanji tidak akan menyerang kami lagi. Karen jahat pun membantah. "Setelah menunggu 150 tahun, apa kamu pikir kamu akan melakukan itu?" Urek pun ingin diberitahu, setidaknya beritahu kemana dia mungkin akan pergi. Karen jahat pun memberitahu, jelas sekali dia akan mengikuti ujian karena tidak ada yang bisa dilakukan di sini selain naik ke lantai berikutnya. Kemudian Urek pun menduga, maka inilah jawabannya. Jika dia naik ke lantai berikutnya, kamu yang ingin menyelesaikan misi membunuhnya juga harus naik ke lantai berikutnya. Bukankah seperti itu? Karen jahat pun dengan sangat kesal, apakah menurutmu alasan itu akan berhasil? Aku adalah seorang putri jahat. Lalu Urek pun berkata, "Iya, tentu saja. Dan saya adalah Urek Mazino yang sangat luar biasa, yang memegang hidupmu di tangannya." Lalu Urek pun menawarkan kesepakatan pada Karen jahat. "Ayo kita kejar dia atau kamu mati." Dengan sangat kesal, Karen jahat pun menyetujui. Panel lalu berpindah, akhirnya mereka bertiga pun mulai mencari putri jahat. Lalu Karen jahat pun memberitahu Urek bahwa jangan salah paham. Untuk sekarang aku akan ikut denganmu seperti yang kau katakan. Tapi sekali lagi, aku menemukan putri jahat tanpa nama itu. Aku akan segera membunuhnya. Kemudian Urek pun mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan tempat apa ini. Sepertinya cukup luas. Lalu Karen jahat pun menjelaskan, disinilah yang disebut warga Leicester akan tetap hidup jika mereka menginap di lantai 3. Urek pun bertanya kembali tanpa memanjat menara. Karen jahat pun menjawab, "Tepat sekali. Mereka adalah orang-orang yang karena pengalaman mereka di lantai ujian menyerah dan berhenti memanjat menara. Apakah itu karena mereka tidak ingin membunuh, karena mereka juga mungkin takut dengan tes, atau karena berbagai alasan lainnya? Jika kamu mendengar itu, kamu mungkin akan menganggap mereka adalah pecundang. Tapi jika kamu menghabiskan waktu bersama mereka, bahwa mereka bukanlah orang yang seburuk itu. Aku tidak pernah menyangka hal itu." Kemudian Urek pun berkata, "Normalnya orang yang berusaha menghindari pembunuhan tidaklah lebih buruk daripada orang yang ingin membunuh." Karen jahat pun setuju akan hal itu. Tapi bagi Karen jahat mengatakan bahwa dirinya tidak bisa tinggal di sini selamanya karena memiliki alasan untuk mendaki menara. Itulah mengapa harus membunuh wanita putri jahat tanpa nama itu. Panel lalu berpindah ke tempat putri jahat tanpa nama. Di sebuah pohon putri jahat terdiam. Lalu Lady Mako yang berada di dalam putri jahat pun bertanya, "Jadi kamu adalah seorang buronan juga. Siapa mereka dan mengapa mereka berusaha untuk membunuhmu? Bukankah kau seorang putri di menara ini?" Lalu putri jahat pun menjawab, "Itu bukan urusanmu." Kemudian Lady Mako pun kembali berkata, "Kau akan membutuhkan kekuatanku jika ingin mendaki menara dan menghindari orang-orang itu. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Mengapa mereka mengejarmu dan siapa sebenarnya kamu? Kenapa jiwamu sangat kosong? Sebenarnya kamu adalah sebuah wadah dibuat untuk menampung seseorang yang bukan kamu, kan? Siapa orang itu?" Panel lalu berpindah di pagi hari berikutnya. Para reguler tim Urek telah berkumpul di asrama kota Leicester. Urek pun memberikan sebuah pengumuman. "Karena salah satu dari kita pergi kemarin, saya akan memperkenalkan rekan tim baru yang telah saya rekrut kepada kalian semua." Sambil berteriak, Urek memperkenalkannya, yang bernama Karen jahat. Ia adalah seorang putri jahat. Lalu Karen jahat pun kesal kepada Urek karena sudah bilang itu adalah rahasia. Ditutup pada chapter kali ini. Panel lalu berpindah ke lantai 3, tempat di mana informasi untuk ujian disediakan. Tim Urek pun sudah berkumpul dan mendengarkan informasi tentang ujian. Namun Karen jahat merasakan bahwa putri jahat tanpa nama berada di sekitar sini. Di sisi lain, saat pengumuman, Karen jahat terus menoleh ke arah putri jahat tanpa nama. Namun Evelyn merasa aneh.
dengan perilaku garam jahat yang tidak fokus pada pengumuman. Lalu pengawas ujian lantai 3 memberitahu bahwa tujuan tes ini adalah tempat itu, kota Leicester. Kalian harus memastikan bahwa tidak ada satu orang pun yang tersisa di dalam kota itu. Apakah Anda akan mengusir mereka atau membunuh mereka? Itu terserah Anda. Waktunya hanya 1 minggu. Maka kurangi populasi kota itu menjadi 0. Panel lalu berpindah ke sebuah ruangan di mana pengawas ujian tadi melaporkan tentang ujian kepada seseorang bahwa tes akan dilakukan seperti yang Anda katakan. Jadi jangan terlalu khawatir. Lalu seseorang yang menerima laporan tersebut pun berkata, bukan soal tes yang membuatku khawatir. Tak seorang pun boleh tahu bahwa anak saya ada di kota itu. Panel kembali berpindah kepada seorang anak laki-laki yang sedang berlari menuju ke suatu tempat. Anak itu pun datang ke sebuah toko buah dan sayur, melaporkan pada bosnya bahwa dia sudah datang. Lalu bosnya mengatakan bahwa sudah menyiapkan lapaknya. Jadi pastikan Anda membersihkan secara menyeluruh setelah selesai. Lalu bosnya pun kembali berkata, baiklah, aku mengandalkanmu, baik Ryun. Lalu baik Ryun pun berkata, baiklah, hati-hati. Kemudian bosnya pun memberikan apel lagi sebagai hadiah. Lalu baik Ryun pun berbincang dengan seorang temannya. Temannya sangat kagum karena Baek Ryun sangat pintar. Baek Ryun tidak merugi dengan harga yang Baek Ryun tetapkan. Tetapi Baek Ryun sangat terampil dalam memberikan hadiah. Diperlihatkan rombongan Orek Mazino melintas di belakang mereka. Baek Ryun pun mengklaim bahwa dirinya pintar dalam memenangkan hati seseorang. Kata itu digunakan untuk mengatakan bahwa Baek Ryun adalah orang yang sangat jeli, seseorang yang sangat banyak akal. Dalam kalimat kedua, Baek Ryun menyebut dirinya sebagai seorang ahli. Lalu sambil melirik ke arah Orek Mazino, Baek Ryun pun menawarkan buah gratis dari ahli ini. Jadi terjawab sudah sosok salah satu pendiri sekaligus ketua World Keksong, yaitu Baek Ryun, orang yang menjadi top high ranker menara nomor 9 yang berada di top 10 jajaran high ranker menara. Seseorang yang bukan irreguler selain Adori Jahar dan juga Ene Eurasia Jahar yang menempati 10 teratas dalam urutan ranker di menara, melebihi beberapa kepala keluarga yang notabene adalah seorang irreguler atau orang-orang dari luar menara. Kata baik sendiri dalam bahasa Korea adalah putih. Seperti yang kita tahu, Baek Ryun sendiri adalah seseorang yang hebat dan dicintai oleh Shinsu. Baiklah, sekian pembahasan untuk chapter kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu di next video. Bye.